Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinova Ardana dari kelas Desain Komunikasi Geologi (TGB). Di sini akan memaparkan referat saya, yaitu identifikasi dan hubungan karakteristik kerapatan struktur terhadap hasil geokimia air panas prospek panas bumi Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Masuk ke latar belakang, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kerapatan struktur dengan manifestasi seperti hot spring dan juga fumarola di permukaan pada daerah wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran. Jadi pada penelitian ini nanti akan dihubungkan dengan hasil analisis landmass extraction, kemudian fault fracture density, dan juga analisis geokimia airnya. Kemudian dari hal tersebut akan digunakan untuk mengetahui aliran fluida juga serta zona permeabilitasnya dengan kaitannya pada manifestasi di permukaan. Ini adalah peta geologi regional Gunung Ungaran. Di sini untuk satuan yang menyusun daerah Gunung Ungaran ini sendiri, yang paling tua ada formasi Kerek yang warna hijau, kemudian ada formasi Penyatan, lalu ada formasi Payung, kemudian ada formasi Kaliketas yang berwarna biru, ada Gunung Merangkang, kemudian ada Lava Munding, lalu ada Gunung Suralaya, kemudian ada intrusi andesit yang berwarna merah, ada Gunung Ungaran yang berwarna pink ini, dan juga endapan aluvial di bagian timur laut. Selanjutnya, secara morfologi, Gunung Ungaran terbagi menjadi 6 satuan utama, yaitu kubah, aliran lava Ungaran tua, aliran piroklastik Ungaran tua, kerucut sentral Ungaran muda, kemudian aliran lava Ungaran muda, aliran piroklastik Ungaran muda, dan juga endapan vulkanik klastik. Kemudian untuk pola pelurusan dan juga sesar yang ada di wilayah Gunung Ungaran ini sendiri itu berada di utara untuk sesarnya akibat gaya tektonik regional dan juga pembebanan tubuh gunung api itu sendiri. Kemudian pada penelitian Kencana dan juga Herdianita mengidentifikasi sesar yang ada itu merupakan sesar turun akibat erupsi samping Gunung Ungaran di masa lampau. Kemudian ada hasil untuk ekstraksi kelurusan lembah dan juga punggungan itu menggunakan citra digital elevation model diolah menggunakan ArcGIS dan juga PCI Geomatika untuk didapatkan kelurusan-kelurusan yang berwarna merah ini, yang mana untuk hillshade-nya kita menggunakan 4 sudut cahaya, yaitu 0 derajat, kemudian ada 45 derajat, 90 derajat, dan juga 315 derajat. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pola kelurusan yang terbentuk itu didominasi orientasi barat timur. Selanjutnya ini ada peta FFD atau fault fracture density. Di sini dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu berwarna merah, kuning, dan juga hijau. Untuk berwarna merah ini menunjukkan daerah dengan nilai FFD tinggi, kemudian yang kuning itu sedang, dan warna hijau itu rendah. Jadi untuk daerah dengan densitas tinggi itu nilainya sekitar 8.500 sampai 9.700. Kemudian untuk densitas sedang itu 4.800 sampai 8.500, dan yang rendah itu dikurang dari 4.800, ditandai dengan warna hijau. Kemudian daerah dengan densitas struktur tinggi itu mempunyai jumlah kelurusan yang banyak, terletak pada kemiringan terjal sampai menengah, dan umumnya mengontrol manifestasi zona upflow atau keluarannya yang ada di sekitar daerah penelitian seperti air panas di Candi Gedong Songo. Selanjutnya ini ada hasil analisis geokimia air. Di sini geokimia air diambil dari manifestasi mata air panas pada 4 lokasi berbeda, yaitu di Gedong Songo, di Candi Gedong Songo itu, kemudian ada di daerah Diwak, Kaliwulo, dan juga Ngelimut. Dengan hasil
yang menunjukkan nilai Na, K, SiO2. Kemudian ada suhu yang dihasilkan melalui perhitungan Fournier dan juga Gegenbatch. Untuk Gedong Songo, hasil menunjukkan bahwa air yang ada di Gedong Songo ini kategorinya adalah bersuhu tinggi dengan hasil Fournier 178, Gegenbatch-nya 255 derajat Celcius. Kemudian untuk di Diwa ini juga suhu tinggi dengan hasil Fournier 145, Gegenbatch-nya 293 derajat Celcius. Kemudian untuk Kaliulo itu di 127 dan 171 masuk ke dalam kategori suhu sedang. Dan di Ngelimut itu Fournier 158, Gegenbatch 286 dikategorikan dengan suhu tinggi. Ini menurut dari penelitian Listiani dan juga Budiadi tahun 2014. Selanjutnya ini adalah diagram Ternier hasil penguploadan untuk geokimia air. Jadi di sini ada 3 diagram. Yang pertama ada diagram HCO3 atau bikarbonat. Kemudian ada 10 kali boron dan juga Cl. Untuk yang diagram A ini. Jadi di sini untuk hasil penguploadan sampel air yang didapatkan di Gedong Songo itu didominasi oleh air klorida karena dia memiliki nilai Cl yang tinggi. Dengan hal tersebut diketahui bahwa yang ada di Gedong Songo ini HCO3 dan juga boronnya rendah dan dia masuk ke dalam tipe air klorida murni, menunjukkan aktivitas fluida magmatik langsung. Kemudian untuk di daerah Kaliulo itu memiliki kandungan 50-60% HCO3, Cl-nya 30% dan boronnya 20%, tipe air bikarbonat klorida. Jadi campuran antara bikarbonat dan juga klorida. Di sini untuk tipenya itu sendiri merupakan pencampuran fluida magmatik dan juga air meteorik. Kemudian untuk di daerah Diwak itu bikarbonatnya 90% dengan boron 10%. Dia merupakan tipe air bikarbonat dengan kandungan boron rendah dengan air meteorik yang meresap ke dalam tanah dan bergerak ke kedalaman yang lebih dalam. Kemudian untuk daerah Kendali Serdo dan juga Ngelimut itu untuk bikarbonatnya relatif tinggi 95 sampai 100% dan dia merupakan sistem hidrotermal dangkal atau zona discharge jam. Kemudian untuk diagram yang kedua di sini ada diagram Ternier untuk klorida, SO4 dan bikarbonat. Untuk daerah Gedong Songo yang berwarna merah ini memiliki nilai SO4 yang relatif tinggi. Kemudian untuk kategorinya merupakan air vulkanik. Kemudian di sini yang warna oranye di daerah Ngelimut itu merupakan mature water dengan relatively di klorida yang lebih dominan. Kemudian untuk yang berwarna biru yaitu Diwak dan juga Kaliulo, dia bikarbonatnya relatif dominan dan masuk ke tipe peripheral water. Kemudian untuk penguploadan di diagram NaKMG di sini relatif semuanya semua sampel relatif menunjukkan kandungan Mg yang relatif tinggi. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa air atau sistem geotermal yang berkembang di Gunung Ungaran ini masih relatif muda, makanya dia masuk ke immature water atau dia tipe air yang belum sepenuhnya matang. Kemudian masuk ke model sistem panas bumi. Di sini ada model geologi panas bumi daerah Gunung Ungaran menurut Kuang tahun 2005. Jadi untuk daerah upflow-nya itu di daerah Gedong Songo, kemudian Banaran, dia semakin turun dengan air kloridanya semakin tinggi
ke arah kanan atau menuju ke daerah Kaliulo. Sementara untuk recharge-nya itu berada di daerah Gedong Songo. Kemudian ini untuk model sistem panas bumi terbaru yang sudah update menurut pada penelitian ASIDIQ tahun 2021. Jadi di sini untuk hasil penampang untuk menunjukkan di daerah Gedong Songo ini terdapat fumarola. Kemudian ini merupakan daerah outflow-nya. Kemudian di sisi kiri atau barat ini di daerah Ngelimut dia merupakan zona outflow. Kemudian di Kendali Sodo juga masuk ke dalam zona outflow dengan pH 7,3 dan di Ngelimut juga 7,3. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Jadi melalui hasil analisis kelurusan dapatkan arah persebaran relatif barat timur dengan nilai densitas struktur kerapatan atau kerapatan struktur yang tinggi itu berada pada daerah Gedong Songo dan juga Ngelimut. Kemudian berdasarkan hasil analisis geokimia air panas didapatkan hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa daerah Gedong Songo, Ngelimut dan juga diwakili kategori air dengan suhu tinggi, sementara pada daerah Kaliulo itu memiliki suhu yang relatif sedang karena di daerah Kaliulo ini sudah masuk ke daerah discharge-nya atau daerah outflow-nya. Kemudian dari penelitian ini juga berhubungan dengan densitas struktur yang tinggi. Daerah dengan densitas struktur tinggi itu memiliki manifestasi mata air panas dengan suhu yang tinggi juga. Jadi untuk wilayah-wilayah dengan nilai densitas tinggi yang berwarna merah tadi untuk di peta FFD itu untuk keberadaan manifestasi mata airnya di permukaan, hasil analisis geokimia itu menunjukkan nilai atau kategori air yang memiliki suhu tinggi. Kemudian kelurusan dan juga alignment diasumsikan sebagai bidang lemah yang menjadi jalur pergerakan fluida termal sehingga dapat menjadi petunjuk lokasi daerah permeabel atau reservoirnya. Dengan densitas struktur yang tinggi maka dimungkinkan pusat pergerakan fluida itu berada pada lokasi dengan nilai densitas struktur yang tinggi. Kemudian daerah dengan densitas struktur tinggi dan manifestasi mata air panas bersuhu tinggi diasumsikan sebagai daerah outflow, sementara daerah dengan densitas struktur sedang dan manifestasi air panas bersuhu sedang hingga rendah itu diasumsikan sebagai daerah outflow-nya. Ya, sudah selesai. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebih itu saja hasil pemaparan atau presentasi saya untuk tugas referat ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.